Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Diceritakan, Abu Nawas pergi keluar kota untuk menemui sahabat lamanya. Setibanya di sana, Abu Nawas menuju rumah sahabatnya. Ternyata rumah sahabatnya itu sudah tidak berpenghuni. Tak ingin perjalanannya menjadi sia-sia, Abu Nawas terus mencari keberadaan sahabat lamanya. Ia pun bertanya kepada orang di sekitar yang kebetulan melintas. "Maaf kawan, apa kau tahu kemana pindahnya orang yang menghuni rumah kosong itu? Dia adalah sahabatku dan aku ingin menemuinya," tanya Abu Nawas. "Dia sekarang sudah pindah, dia sudah menjadi saudagar kaya. Tidak mungkin mau menempati rumah yang kecil dan kumuh seperti itu," jawabnya. Lalu orang tersebut menunjukkan alamat baru sahabatnya itu. Maka pergilah Abu Nawas menuju alamat yang ditunjukkan. Sesampainya di sana, betapa terkejutnya Abu Nawas. Sahabat lamanya kini menempati rumah megah dan indah. Abu Nawas kemudian mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Saat sahabatnya membukakan pintu, ia langsung kegirangan melihat kedatangan Abu Nawas. "Silahkan masuk Abu Nawas, anggaplah rumah sendiri," sambut sahabatnya penuh sukacita. "Kamu hebat sekarang, sudah jadi saudagar kaya. Rumahmu juga besar dan megah," puji Abu Nawas. "Alhamdulillah Abu Nawas, ini semua berkat doa dan kerja keras saya," balas sahabatnya. Setelah ngobrol panjang lebar, sahabatnya lalu mengeluh tentang keadaan yang sedang dialaminya. "Saya bingung dengan sikap kedua istri saya Abu Nawas," tutur sahabatnya. "Apa? Kamu punya dua istri? Luar biasa. Begini nih kelakuan orang yang sudah kaya. Pasti istrinya lebih dari satu," ledek Abu Nawas. "Memangnya kenapa kamu bingung? Kamu kan punya harta banyak. Yang penting masing-masing diberikan haknya secara adil. Pasti semuanya akan beres," kata Abu Nawas melanjutkan. "Kalau masalah itu sih mudah Abu Nawas, tapi aku dipusingkan dengan sikap kedua istri saya. Mereka berdua menuntut perhatian yang lebih. Setiap kali mereka berdua berkumpul, mereka selalu saja bertanya kepadaku, manakah di antara mereka yang paling saya cintai? Kalau saya jawab keduanya sama-sama saya cintai, mereka tidak mungkin percaya. Tapi saya juga tidak mungkin menyebut salah satu dari keduanya. Yang ada nanti mereka berdua malah jadi bertengkar dan menuduh saya tidak adil," kata sahabatnya mengadu. Abu Nawas lalu mengatakan bahwa keadilan memang tidak sama dengan perlakuan yang sama, sekalipun misalnya memberi barang yang sama persis. Sahabatnya itu kemudian mendesak Abu Nawas. "Bagaimana caranya agar kedua istriku tidak lagi bertanya padaku mana yang lebih saya cintai dari keduanya?" Kemudian Abu Nawas memberi saran agar kedua istri sahabatnya masing-masing diberi batu berwarna biru secara terpisah. "Bilang sama kedua istrimu supaya merahasiakannya. Sekarang temuilah mereka di kamarnya masing-masing," perintah Abu Nawas. Sahabatnya itu segera menuruti saran daripada Abu Nawas. Satu persatu ia memasuki kamar istrinya dan memberikan batu berwarna biru. "Wahai istriku, tolong jaga rahasia ini ya, dan simpan rapat-rapat batu ini. Jangan sampai ada yang tahu," pesan sahabatnya kepada istri pertama dan istri kedua secara terpisah. Setelah selesai menjalankan perintah tersebut, sahabatnya lalu kembali menemui Abu Nawas. "Saranmu sudah aku lakukan, kemudian apalagi Abu Nawas?" tanya sahabatnya. "Begini, aku akan pura-pura bertanya dan kamu jawab dengan suara yang lantang agar kedua istrimu mendengar," ucap Abu Nawas. Lalu Abu Nawas bertanya dengan suara yang cukup keras. "Wahai sahabatku, kedua istrimu sangat cantik. Tapi mana istri yang paling kamu cintai?"
Sahabatnya itu juga menjawab dengan suara yang tak kalah lantang. Istri yang paling kucintai dari keduanya adalah dia yang kuberi batu berwarna biru. Dari dalam kamarnya masing-masing, kedua istri sahabatnya merasa dirinya yang paling dicintai oleh suaminya. Dan sejak itu mereka tidak pernah lagi bertanya siapa dari mereka yang paling dicintai oleh suaminya itu. Kisah selanjutnya. Di suatu sore yang teduh, seperti biasa, Abu Nawas jalan-jalan berkeliling kampung untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Ia pun tak lupa mampir ke warung tempat biasa ia nongkrong bersama kawan-kawannya. Baru saja Abu Nawas duduk dan menghirup secangkir teh hangat, tiba-tiba ia mendengar kegaduhan. Ia melihat orang-orang pada berlarian. "Tangkap, cepat, tangkap!" teriak orang-orang. Karena penasaran, Abu Nawas pun bertanya, "Ada apa ini?" tanya Abu Nawas. Salah satu warga menjawab, "Ada orang gila menculik anak kecil, kami sedang mengejarnya." Abu Nawas menjadi kaget. Ia pun langsung ikut membantu mengejar orang gila tersebut. Orang gila itu berlari menuju ke arah menara di tengah kota sambil menggendong anak kecil. Sementara Abu Nawas dan para warga terus mengejarnya. Merasa dirinya terancam, orang gila tersebut menjadi panik. Ia pun lalu naik ke atas menara. Dan ketika dia melihat para warga terus mengejarnya dengan ikut naik ke atas menara, orang gila itu pun berteriak, "Hei, kalau kalian naik ke atas menara, akan aku jatuhkan anak kecil ini," ancam orang gila tersebut. Para warga pun kebingungan. Mereka khawatir dengan keselamatan si anak kecil. Lalu mereka terpaksa mengurungkan niatnya naik ke atas menara. "Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan?" tanya salah satu warga. Tidak lama kemudian datanglah Abu Nawas dengan membawa gergaji di tangannya. Ia berjalan mendekati menara dan berteriak, "Hei orang gila, kalau kamu tidak membebaskan anak kecil itu, akan aku gergaji menara ini." Mendengar teriakan Abu Nawas, orang gila tersebut tampak ketakutan. Ia pun lalu membebaskan anak kecil yang diculiknya. Akhirnya anak kecil itu berhasil diselamatkan. Kisah selanjutnya. Suatu ketika Abu Nawas bepergian keluar kota. Ia berjalan melewati tandusnya padang pasir. Di tengah jalan, Abu Nawas menemukan beberapa kerangka manusia yang sedang tergeletak di tanah. Belum hilang rasa kagetnya, tiba-tiba muncul orang tak dikenal menghadangnya. Rupanya dia adalah orang gila yang terkenal kejam. Dengan membawa golok di tangannya, orang gila itu menghampiri Abu Nawas. "Siapa kamu?" tanya orang gila tersebut. "Saya hamba Allah," jawab Abu Nawas. "Saya juga hamba Allah. Yang saya maksud, nama kamu siapa?" bentak orang gila mulai emosi. "Nama saya Abu Nawas," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Apakah kamu orang berilmu?" tanya orang gila itu kembali. "Iya, saya orang yang berilmu," jawab Abu Nawas. "Baguslah, kamu lihat kerangka-kerangka di depanmu itu, mereka adalah orang-orang yang aku bunuh karena mereka tidak bisa menjawab pertanyaanku," ujar orang gila tersebut. "Dan kali ini adalah giliranmu. Kalau kamu tidak bisa menjawab pertanyaanku, maka nasibmu akan sama. Kamu akan mati di tanganku," ujar orang gila itu. "Apa pertanyaanmu?" tanya Abu Nawas. "Begini, ketika awal bulan berbentuk kecil yang kita sebut bulan sabit. Dan ketika pertengahan bulan menjadi besar yang kita sebut bulan purnama. Tapi ketika akhir bulan kembali menjadi kecil yang kita sebut bulan sabit. Pertanyaanku adalah, kenapa di awal bulan dan di akhir bulan bentuknya kecil?" tanya si orang gila.
kamu sangat bodoh. Di awal bulan, bulan masih kecil karena saat itu Tuhan sedang membuat bulan agar menjadi besar. Setelah bulan menjadi besar di pertengahan bulan, lalu Tuhan memotong-motong bulan purnama menjadi kepingan-kepingan kecil. Kepingan-kepingan tersebut lalu Tuhan jadikan bintang yang bertebaran di langit. Oleh sebab itulah kenapa di awal bulan dan di akhir bulan, bulan bentuknya jadi kecil, kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar jawaban Abu Nawas, orang gila itu langsung merebut tangan Abu Nawas dan menciumnya. Luar biasa, ternyata jawaban Anda sesuai dengan apa yang kupikirkan. Abu Nawas pun lalu dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanannya. Kisah selanjutnya. Tak cuman cerdik dan jenaka, Abu Nawas juga dikenal sebagai seorang alim yang jujur. Kejujurannya inilah yang membuat raja semakin menyayanginya. Namun tidak semua percaya dengan kejujuran Abu Nawas. Tidak tanggung-tanggung, mereka adalah kaum jin. Abu Nawas memang selalu saja berhasil mematahkan teka-teki dengan alasan yang masuk akal. Sepak terjangnya yang demikian itulah membuat penasaran kaum jin dan ingin mengujinya. Para jin akhirnya sepakat untuk menguji Abu Nawas, apakah benar-benar jujur atau tidak. Nah, apakah Abu Nawas lulus dalam uji kejujuran itu? Berikut kisahnya. Keseharian Abu Nawas dalam menafkahi keluarganya adalah bekerja sebagai tukang kayu. Setiap pagi, Abu Nawas rajin ke hutan untuk menebang kayu dengan kapak andalannya. Lalu kayu tersebut dijual ke pasar dan uangnya untuk menafkahi keluarganya. Suatu ketika saat Abu Nawas dalam perjalanan menuju hutan, kapak yang biasa dibawanya terjatuh ke dalam jurang. Tanpa kapaknya, otomatis ia tidak bisa bekerja seperti biasanya. Kapak itu adalah satu-satunya peralatan yang ia punya. Kejadian tersebut membuat Abu Nawas bersedih hati. Ia pun lalu memutuskan untuk balik ke rumah. Dalam perasaan yang sangat sedih itu, tiba-tiba di tengah perjalanan datanglah jin yang menyamar sebagai seorang laki-laki berbaju putih. Jin itu datang dan menggoda Abu Nawas yang kondisinya sedang labil. "Hai Abu Nawas, kenapa kamu kelihatan sedih?" tanya jin itu. "Iya, kapak saya satu-satunya telah jatuh ke jurang. Kalau begini, bagaimana saya bisa bekerja?" jawab Abu Nawas dengan nada sedih. "Oh begitu, saya akan bantu mengambilkannya untukmu," kata jin itu kembali. Tak berapa lama kemudian, sang jin pun turun ke bawah jurang. Ternyata jin tersebut memiliki keinginan untuk menguji kejujuran Abu Nawas yang sering didengarnya. Terbesit di benak jin untuk memberikan kapak yang lain yang terbuat dari emas. Apa reaksi Abu Nawas nantinya? "Wahai Abu Nawas, apakah ini kapakmu?" tanya jin itu. "Bukan, kapak saya jelek kok," jawab Abu Nawas. Jin itu kembali turun ke jurang, dan kali ini ia memperlihatkan kapak yang gagangnya berlapiskan mutiara dan intan kepada Abu Nawas. "Apakah ini kapakmu, wahai Abu Nawas?" tanya jin itu kembali. Bukan itu. Kapak saya sudah jelek kok," tegas Abu Nawas. Untuk ketiga kalinya, jin itu turun ke jurang dan memperlihatkan kapak yang biasa Abu Nawas gunakan. "Iya, itu baru kapak saya," sahut Abu Nawas kegirangan. Jin itu kagum dengan kejujuran Abu Nawas. Ia pun mengakui bahwa Abu Nawas memang benar-benar seorang yang jujur. Lalu jin itu berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, seandainya kamu mengaku kalau kapak emas adalah milikmu, tentu saya akan memberikannya padamu meskipun saya tahu kamu berbohong. Akan tetapi kamu malah berkata jujur apa adanya." Abu Nawas menjawab, "Saya adalah orang yang selalu bersyukur dengan apa yang saya punya.
dan saya tidak mau mengambil sesuatu yang bukan hak saya. Bagiku, kapak jelek itu adalah rizki yang luar biasa, karena dengan kapak itulah aku bisa bekerja secara halal dan mendapatkan kayu untuk aku jual. Rasa syukur? Tanya jin itu dengan heran. Iya, karena rasa syukur itulah yang membuatku tidak mau mengambil barang yang bukan hak saya dan membuatku senantiasa selalu bersikap jujur, tegas Abu Nawas. Dengan tersenyum, jin itu kembali berkata kepada Abu Nawas, "Karena kejujuranmu dan rasa syukurmu wahai Abu Nawas, maka ketiga kapak ini aku berikan kepadamu." Kemudian jin itu pergi meninggalkan Abu Nawas. Sementara Abu Nawas pulang dengan membawa 3 kapak. Kapak jelek yang biasa ia pakai, kapak yang terbuat dari emas, dan kapak yang gagangnya berlapis mutiara dan intan. Semua itu Abu Nawas dapatkan karena sifat jujur dan selalu bersyukur dengan apa yang dia punya. Kisah selanjutnya. Akhir-akhir ini, beberapa menteri kerajaan kerap kali memberi kabar yang membuat Baginda Raja senang. Walhasil, mereka sering pulang dengan membawa hadiah. Namun setelah Baginda Raja menyuruh orang kepercayaannya untuk menyelidiki kabar tersebut, hampir semuanya tidak benar. Yang ada justru sebaliknya. Baginda Raja pun menjadi geram, karena ternyata beberapa menterinya yang sering memberi kabar baik tapi palsu itu semata-mata hanya mengharap imbalan hadiah dari Baginda Raja. Akhirnya beberapa dari mereka dipecat sebagai menteri dan diganti dengan yang baru. Karena terlalu seringnya mendengar kabar palsu, Baginda Raja pun menjadi kesal. Oleh karenanya, Baginda Raja membuat peraturan baru di istananya. Peraturannya adalah bagi siapa saja yang bisa membawa berita bagus untuk Baginda, maka Baginda akan memberikan hadiah yang sangat besar. Tapi syaratnya kabar itu tidak boleh palsu dan kabar tersebut harus membuat Baginda Raja senang. Jika kabar tersebut palsu atau Baginda tidak menyukainya, maka hukuman pancung akan menantinya. Terbukti ternyata peraturan itu berhasil, sebab dengan adanya peraturan tersebut, sejak saat itu tidak semua orang berani menghadap Baginda Raja, termasuk para menterinya. Namun tidak dengan seorang Abu Nawas. Di saat peraturan itu ditakuti oleh orang-orang, ia justru mendatangi istana dengan tujuan akan menyampaikan kabar yang menarik. Pagi itu, Abu Nawas berangkat menuju istana sendirian. Setibanya di gerbang istana, Abu Nawas dihentikan oleh beberapa prajurit penjaga kerajaan. "Ada perlu apa kamu kemari?" tanya prajurit itu kepada Abu Nawas. "Aku ada kabar menarik untuk Baginda Raja," jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas itu, prajurit tersebut terbesit niat jahat dalam pikirannya. Karena prajurit itu yakin kalau Abu Nawas pasti akan mendapatkan hadiah. "Hei Abu Nawas, kamu akan saya izinkan masuk, tapi kamu harus berjanji padaku terlebih dulu," kata prajurit kerajaan. "Janji? Janji apa?" tanya Abu Nawas tidak mengerti. "Kamu harus berjanji kepadaku, apapun hadiah yang akan engkau terima, kau harus membagi 2 hadiahnya denganku," ujar prajurit tersebut. "Oh itu, baiklah," balas Abu Nawas sedikit jengkel. Abu Nawas pun lalu dipersilahkan masuk ke dalam istana. Sementara Abu Nawas merasa dongkol dengan ulah prajurit itu. Belum saja dirinya mendapatkan hadiah, tetapi sudah minta jatah saja. Kejengkelan itu akhirnya membuat Abu Nawas ingin memberi pelajaran kepada prajurit tersebut. Setelah masuk istana, Baginda Raja Harun al-Rasyid merasa senang melihat kehadiran Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, mendekatlah kemari. Adakah kabar gembira untukku?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja dong Baginda, hamba datang kemari pastinya membawa kabar gembira yang akan membuat Baginda senang," jawab Abu Nawas. "Tapi ingat Abu Nawas, kalau kamu sampai membawa berita bohong, kamu akan saya hukum pancung,"
kata Baginda Raja memperingatkan. Ampun Paduka yang mulia, meskipun hamba sering mengerjai Baginda, tapi apakah saya pernah berbohong? Baginda kan tahu sendiri, balas Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja pun malah malu sendiri. Memang, walaupun Abu Nawas sering bertingkah konyol, tapi Abu Nawas adalah seseorang yang sangat terkenal dengan kejujurannya. Baiklah Abu Nawas, sekarang katakan padaku, kabar apa yang ingin engkau sampaikan? Ucap Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas menyampaikan berita yang amat langka dan jarang diketahui oleh masyarakat. Baginda pun merasa sangat senang dan puas dengan kabar tersebut. Wahai Abu Nawas, kali ini tentukanlah sendiri hadiah mana yang engkau inginkan, kata Baginda Raja. Sekilas Abu Nawas melirik hadiah-hadiah yang ditawarkan kepadanya. Namun di luar dugaan Abu Nawas malah menolaknya. Ampun Paduka yang mulia, tapi hamba tidak menginginkan hadiah-hadiah tersebut, ujar Abu Nawas. Loh, memangnya kenapa? Apakah kurang banyak? Tanya Baginda Raja. Bukan Baginda, tapi hamba menginginkan hadiah yang lain, jawab Abu Nawas. Oh begitu, katakan hadiah apa yang kau inginkan? Tanya Baginda Raja kembali. Terima kasih Paduka yang mulia. Jika diperkenankan, hamba meminta hadiah 100 cambukan saja, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun langsung tertawa mendengar permintaan Abu Nawas. Kamu ini ada-ada saja Abu Nawas. Itu sih bukan hadiah, tapi hukuman. Mana mungkin saya memberi hukuman, sementara kamu membawa kabar yang membuatku senang, kata Baginda sambil tersenyum. Tapi saya menginginkan hadiah dicambuk 100 kali Baginda, ucap Abu Nawas serius. Melihat Abu Nawas yang tampak serius itu, Baginda Raja menangkap ada sesuatu yang tidak beres yang ingin Abu Nawas tunjukkan kepadanya. Dengan sedikit keheranan, Baginda Raja pun akhirnya mengabulkan permintaan Abu Nawas. Lalu Baginda Raja menyuruh para algojo untuk mencambuk Abu Nawas. Hei algojo, cambuk Abu Nawas 100 kali. Tapi ingat, cambuk dengan pelan-pelan saja. Jangan sampai menyakitinya, apalagi sampai membekas luka. Perintah Baginda Raja kepada para algojo. Singkatnya, para algojo sudah bersiap dan Abu Nawas dipersilahkan maju. Sesuai dengan arahan Baginda Raja, algojo itu mencambuk Abu Nawas dengan pelan. Namun tepat pada hitungan ke-50, Abu Nawas berteriak, "Berhenti!" Baginda Raja kaget mendengar teriakan Abu Nawas. Kenapa kamu minta berhenti Abu Nawas? Bukankah engkau sendiri yang menginginkannya? Ataukah kamu merasa kesakitan? Tanya Baginda Raja khawatir. Ampun Paduka yang mulia, hamba sama sekali tidak merasakan sakit. Tapi hamba sudah berjanji kepada prajurit penjaga pintu gerbang di depan, jawab Abu Nawas. Memangnya engkau menjanjikan apa kepada prajuritku Abu Nawas? Tanya Baginda Raja heran. Jadi begini Baginda, tadinya prajurit penjaga pintu gerbang telah melarang hamba untuk masuk, kecuali hamba mau berjanji untuk membagi 2 hadiah yang akan hamba terima. Kini hamba mohon kepada Baginda Raja, karena hamba sudah menerima cambukan 50 kali, maka sisa cambukan yang 50-nya lagi diberikan kepada prajurit penjaga tersebut, kata Abu Nawas menjelaskan maksudnya. Bukan kepalang murkanya Baginda Raja mendengar perkataan Abu Nawas. Tanpa membuang-buang waktu, prajurit itu dipanggil untuk masuk. Hei prajurit, kamu minta hadiah Abu Nawas dibagi 2 kan? Bentak Baginda Raja kepada prajurit itu. Algojo, cambuk dia 50 kali dengan sekeras-kerasnya, perintah Baginda dengan geram kepada para algojo. Tapi kenapa hamba dihukum cambuk Baginda? Tanya prajurit ketakutan. Karena Abu Nawas minta hadiah dicambuk 100 kali, dan sekarang giliran kamu.
Akibatnya prajurit yang mencoba memeras Abu Nawas hampir pingsan dicambuk oleh para algojo. Setelah hukuman selesai dilakukan, Abu Nawas kembali berkata kepada Baginda Raja, "Baginda, sebenarnya hamba ada 2 kabar yang ingin hamba sampaikan. Kabar pertama sudah saya sampaikan tadi, dan hadiahnya juga sudah saya bagi 2 dengan prajurit itu. Dan kabar yang kedua yang ingin saya sampaikan pastinya telah membuat Baginda marah. Tapi walau bagaimanapun saya yang akan menanggung semua hadiah ini, meskipun itu berupa hukuman." "Loh, kamu itu bagaimana Abu Nawas? Kabarnya saja saya belum dengar, kok aku sudah marah?" tanya Baginda heran. "Buktinya, barusan saja Baginda marah ketika aku beritahu bahwa ada prajurit Baginda yang suka memeras. Itulah berita kedua yang sudah saya tunjukkan kepada Baginda." Baginda pun tertawa dengan ulah cerdik Abu Nawas itu. Iya, kamu memang pintar Abu Nawas. Baiklah, sekarang silahkan pilih hadiah mana yang kau inginkan, balas Baginda Raja. Abu Nawas pun akhirnya pulang membawa hadiah, sekaligus memberi pelajaran kepada prajurit yang berani kurang ajar kepadanya. Kisah selanjutnya. Suatu ketika Baginda Raja mengumpulkan semua para menteri di istana. Mereka membahas tentang kondisi ekonomi rakyatnya. Satu persatu para menteri disuruh melaporkan kinerja kerjanya. Menteri bagian perdagangan melaporkan bahwa harga sembako sekarang stabil sehingga masyarakat tak perlu khawatir. Menteri bagian pertanian juga melaporkan bahwa panen kali ini maju pesat sehingga masyarakat banyak mendapatkan keuntungan. Sedangkan Menteri bagian pembangunan juga tak kalah melapor. Ia mengklaim bahwa pembangunan jalan sudah masuk ke desa-desa sehingga mudah bagi rakyatnya untuk melakukan pengiriman barang dari desa ke kota ataupun dari kota ke desa. Baginda Raja pun puas dengan kinerja para menterinya itu. Lantaran sudah tidak ada yang perlu dibahas lagi, Baginda Raja kemudian teringat dengan 2 teka-teki yang selama ini mengganjal dalam pikirannya. "Wahai para menteriku, adakah di antara kalian yang bisa menjawab teka-teki ini?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, kalau boleh tahu teka-teki macam apakah yang Baginda ingin sampaikan?" sahut salah satu menterinya. Baginda Raja lalu melontarkan pertanyaannya. "Begini, menurut kalian di manakah sebenarnya batas jagat raya ciptaan Allah itu? Dan teka-teki yang kedua, lebih banyak manakah ikan di laut atau bintang di langit?" Mendengar pertanyaan yang tak disangka-sangka itu, semua menterinya terdiam sambil berpikir untuk mencari jawaban. Ada juga yang saling pandang mendengar pertanyaan Baginda Raja. Akhirnya setelah beberapa lama, salah satu menterinya berkata kepada Baginda Raja, "Ampun Paduka yang mulia, kalau pertanyaan yang sulit begini akan lebih tepat bila ditanyakan kepada Abu Nawas. Kita semua tahu kalau Abu Nawas sangat lihai dengan teka-teki semacam ini." "Betul juga katamu," ujar Baginda Raja. "Panggil Abu Nawas kemari secepatnya," titah Baginda Raja kemudian. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ada gerangan apa Tuan memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, saya ada teka-teki yang selama ini sangat mengganggu pikiranku. Bahkan sampai saat ini saya belum juga menemukan jawabannya," kata Baginda Raja. "Kalau hamba boleh tahu, teka-teki macam apakah yang membuat Baginda penasaran?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja lantas menyampaikan teka-tekinya. "Wahai Abu Nawas, menurut kamu, di manakah sebenarnya batas jagat raya ciptaan Allah itu?" Abu Nawas yang memang terkenal cerdas tak perlu berpikir lama untuk menjawab pertanyaan itu. "Batas jagat raya alam ini ada di pikiran kita Paduka yang mulia." "Maksudnya bagaimana itu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kurang mengerti.
Begini Paduka yang mulia, ketidakterbatasan itu ada karena adanya keterbatasan. Dan keterbatasan itu ditanamkan oleh Tuhan di dalam otak manusia. Dari itulah manusia tidak akan pernah tahu di mana batas jagat raya ini. Karena sesuatu yang terbatas tentu tidak akan mampu mengukur sesuatu yang tidak terbatas. Jelas Abu Nawas. Baginda Raja tersenyum dengan jawaban Abu Nawas. Kamu memang cerdas Abu Nawas. Tapi ada satu lagi teka-teki yang belum terpecahkan, ucap Baginda Raja. Silahkan Baginda sampaikan, saya siap mendengarkan, balas Abu Nawas. Menurut kamu, lebih banyak mana? Ikan di lautan atau bintang di langit? Tanya Baginda Raja kembali. Dengan santainya Abu Nawas menjawab, tentulah lebih banyak ikan Paduka yang mulia. Baginda masih belum mengerti dengan jawaban Abu Nawas. Ia pun kembali bertanya, kenapa lebih banyak ikan di laut wahai Abu Nawas? Apa alasannya? Abu Nawas lalu menjelaskan, sejak zaman Nabi Adam sudah miliaran ikan yang ditangkap oleh manusia. Namun jumlah mereka masih tetap banyak. Sedangkan bintang di langit tidak ada satupun yang pernah hilang atau jatuh ke bumi. Jelas Abu Nawas meyakinkan. Seketika Baginda Raja langsung berdecak kagum dengan kecerdasan Abu Nawas. Begitu juga dengan para menteri kerajaan. Mereka tidak menyangka dengan jawaban Abu Nawas yang super menakjubkan. Sekarang hilanglah sudah rasa penasaranku, ucap Baginda Raja. Ia pun lantas memberikan beberapa hadiah kepada Abu Nawas untuk dibawa pulang. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.